Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan MOU dengan Polri untuk menyukseskan pemilu 2024, terutama dalam hal menjaga suasana menyongsong pemilu. Dalam hal ini tentunya Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting termasuk dalam penindakan pelanggaran pidana di ruang digital untuk mencapai pemilu yang berkualitas untuk Indonesia maju. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana MOU yang dilakukan oleh Kominfo dan juga Polri, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Bambang Gunawan selaku Dirpolhukam IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Baik, salam sehat ya Pak. sama-sama salam sehat untuk kita semua. Baik, harus sehat ini Pak, karena sebentar lagi kita ini sudah memasuki pesta demokrasi. Tentunya Kominfo memiliki peran yang penting untuk dapat menyukseskan pemilu 2024. Dan Pak Bambang, ini kita mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu nih Polri dan juga Kominfo telah melakukan MOU untuk menyukseskan pemilu. Lalu terkait dengan MOU ini Pak Bambang, bagaimana implementasi di lingkungan Kominfo? Bidang apa saja yang akan kita bahas nantinya ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Kemkominfo pada dasarnya terkait dengan pemilu nanti di tahun 2024, kami mendorong untuk lebih mengedepankan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pemilu, termasuk diantaranya adalah saat kampanye nanti, demikian itu yang kami kedepankan. Nah, dengan demikian nanti di mana masyarakat akan lebih banyak menggunakan teknologi digital, di mana mereka menggunakan gadget mereka untuk memperoleh informasi atau mereka berinteraksi terkait dengan pemilu. eh, Kita harapkan itu yang akan mereka kedepankan. Jadi kami nanti posisinya adalah jangan sampai teknologi digital ini disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif, yang bahkan bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Itu yang kami kedepankan dan kami merasa perlu bekerja sama dengan Polri sebagai aparat penegak hukum. Jadi manakala nanti ada konten-konten yang sifatnya negatif terkait pemilu yang kita nilai membahayakan, kita akan bekerja sama dengan Polri untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Jadi kira-kira demikianlah. Maka kita menganggap perlu untuk melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kira-kira Baik. demikian. Baik, itu adalah alasan mengapa Kominfo melakukan kerjasama dengan Polri untuk menyukseskan pemilu 2024. Dan selanjutnya Pak Bambang tentunya akan ada rencana sosialisasi yang akan dilakukan juga. Nah, ini dalam bentuk seperti apa sosialisasi yang akan kita laksanakan nantinya Pak? Ya, jadi terkait dengan sosialisasi pemilu 2024 nanti, eh, hal yang kita bisa lakukan adalah selain apa namanya kita melakukan tatap muka, juga kita akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Jadi kalau untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya kita akan menggunakan kanal-kanal selain kanal resmi, juga tentunya kita akan menggunakan media sosial karena yang akan kita sasar juga nanti adalah para pemilih pemula. Yang Ya. boleh dibilang para pemilih pemula ini adalah mereka yang saat ini menggunakan teknologi digital tersebut. Jadi kita mengingatkan kepada mereka untuk menggunakan teknologi digital dengan sebijak mungkin, tidak menyalahgunakan. Kalau istilah sekarang ini, kita minta mereka untuk bijak dalam bermedia sosial. Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tatap muka ini sosialisasi juga penting, terutama di daerah 3T ya, kawasan tertinggal, terdepan, terluar, di mana kalau untuk masyarakat kawasan 3T ini kan apa namanya tatap muka masih masih perlu dilakukan. Jadi kita juga akan melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada mereka seperti itu. Baik, para pemilih muda dan juga masyarakat di 3T menjadi target atau fokus kita juga dalam menyukseskan pemilu Ya. 2024 ini, sosialisasi yang akan dilakukan. Lalu Pak Bambang, kita tidak memungkiri juga pada tahun pemilu terakhir 2014, 2019 dihadapkan juga dengan berbagai situasi. Salah satunya adalah keberpihakan. Dan tentunya dengan dihadirkan MOU antara Kominfo dan juga Polri ini, apa yang diharapkan Kominfo agar situasi ini tidak terulang lagi, Pak? Mungkin strategi apa lagi yang kita keluarkan ini, Pak?
Ya, jadi tidak dapat dihindari memang akan ada keberpihakan saat menjelang pemilu nanti, termasuk yang sudah terjadi pada pemilu sebelumnya. Memang ini tidak dapat dihindari. Namun yang terpenting bagi kita adalah kalau Kemkominfo itu juga akan melakukan pendidikan politik lah, pembelajaran politik kepada mereka, memberikan pemahaman walaupun bagaimana berbeda pendapat itu boleh saja, beda pilihan boleh saja, tapi yang paling penting substansinya adalah pada demokrasi itu kita semua adalah bersaudara. Jadi beda pilihan boleh saja dan pada akhirnya siapapun yang menang kita harus dukung dan perbedaan pendapat itu harus dihentikan. Jadi saya pikir semua pihak harus menyadari bahwa pada prinsipnya demokrasi itu bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita bisa menyikapi bahwa kalah ataupun menang itu adalah hal yang wajar. Jadi kira-kira seperti itulah. Ya, Bapak tadi sudah menyampaikan mengenai perbedaan pendapat. Namun tidak ada satu hal lagi Pak Bambang yang menjadi fokus juga, yaitu adalah ujaran kebencian yang saat ini sangat banyak sekali kita lihat di media sosial. Dan bagaimana strateginya agar kita bisa menjaga iklim di media sosial ini, di digital, agar tetap kondusif, Pak Bambang? Ya, jadi terkait ujaran kebencian ini Hmm. memang tetap tidak bisa dihindari ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Indonesia itu katanya uh, paling banyak apa namanya menggunakan platform media sosial ini untuk hal-hal yang Untuk ujaran sifatnya kebencian. negatif. Bahkan Hmm. Indonesia juga paling banyak yang meminta supaya konten-konten tertentu itu dihapuskan karena isinya sangat negatif. Jadi seperti itu. Kalau untuk ujaran-ujaran kebencian, saya pikir juga kita perlu bekerja sama dengan platform media sosial yang pada intinya apabila ada ujaran-ujaran kebencian yang sifatnya negatif, yang membahayakan, kita minta supaya itu bisa di take down, diturunkan lah kira-kira seperti itu. Baik, kalau kita kerucutkan lagi Pak Bambang, strategi di komunikasi publiknya seperti apa Pak yang sudah dirancang oleh Kominfo untuk menyukseskan pemilu, untuk meminimalisir terjadinya ujaran kebencian, perbedaan pendapat yang mengarah ke hal negatif, mungkin lebih detail lagi seperti apa Pak Bambang? Ya, jadi kira-kira begini, tadi di depan saya sampaikan Hmm. bahwa kita juga akan melakukan kegiatan sosialisasi Ya. secara langsung. Ya, jadi bukan barangkali kita tidak bisa melakukan secara langsung kegiatan yang turun ke bawah seperti itu, tapi kita akan minta bantuan dari nanti PIP, penyuluh informasi publik itu yang banyak berada di kawasan-kawasan T3T tersebut. Jadi para penyuluh informasi publik ini basicnya adalah orang-orang tokoh-tokoh agama yang nanti juga akan kita minta bantuan kepada mereka untuk melakukan pendekatan secara agama sehingga intinya bahwa kita meminta bahwa penggunaan media sosial untuk sebaik-baiknya. Jadi selama ini dan pada periode yang lalu kita efektif meminta bantuan PIP ini sehingga di daerah-daerah itu juga orang bisa menggunakan media sosial secara bijak atas dasar tadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan para PIP yang dalam hal ini adalah para tokoh agama seperti itu. Baik, tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, Kementerian Kominfo maupun Polri tidak bisa bekerja hanya Kominfo dan Polri saja, tapi kita melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Namun Pak Bambang, apakah dari Kominfo sudah melakukan mungkin pembekalan terhadap tokoh agama tersebut, tokoh adat, dan juga di lingkungan internal Kominfo sumber daya manusianya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin agak susah kita menjangkau ini sejauh ini seperti apa Pak? Nah, iya. Iya, betul. Kalau kita memang dari Kemkominfo belum melakukan seperti itu, Hmm. semacam apa namanya eh, pemberitahuan ataupun pendekatan ataupun pembekalan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Tapi dalam waktu dekat, saya pikir di semester ini juga di tahun 2023 semester pertama ini akan kita lakukan segera seperti itu. Baik, berarti akan segera dilakukan oleh Kominfo untuk pembekalan SDM dan sebagainya. Terakhir Pak Bambang mungkin bisa disampaikan juga bagaimana himbauannya kepada generasi muda atau semua kalangan yang menggunakan media sosial untuk menyukseskan pemilu 2024 ini Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi
kalau kami boleh menyampaikan pesan pada kesempatan kali ini, marilah kita gunakan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga kebersihan ruang publik, ruang digital dengan sebaik-baiknya, hindari perpecahan, jangan sampai hanya karena beda pendapat kemudian kita bermusuhan, jangan karena kemudian beda pendapat, apa namanya, keamanan negara menjadi keamanan persatuan menjadi terganggu. Jadi saya mohon semua pihak bisa menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita minta juga jangan sampai kemudian jemari kita ini lebih refleks daripada otak kita. Jadi kira-kira Ya. seperti itulah itu. Bukan. Baik, menjaga pemilu di ruang digital untuk Indonesia Maju adalah salah satu tugas dari Kominfo dan hal yang sedang dilakukan oleh Kominfo saat ini. Kita berharap apa yang telah dilakukan, salah satunya MOU dengan Polri yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, benar-benar dapat menyukseskan pemilu 2024. Terima kasih Pak Bambang Gunawan, Dirpolhukam IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, sudah berdialog bersama kami di Kominfo Newsroom kali ini. Kita akan tunggu lagi Pak update terbaru mengenai bagaimana Kominfo ini tetap menjaga ruang digital untuk menyukseskan pemilu 2024. Ya, terima kasih. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Bambang. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Bambang Gunawan selaku Dirpolhukam IKP Kementerian Kominfo. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.